dari pengalaman saya pernah bekerja di BCA, saya pernah kerja di Lipo Group, terus kemudian saya juga pernah mengelola ratusan perusahaan, mengelola dan investasi di ratusan perusahaan, sudah tutup 40 perusahaan, dan hari ini ada 69. Jadi buka lagi 2 CV kemarin, 69 perusahaan yang masih on, mungkin tutup lagi juga, ya tentu saja mengalami karyawan tidak jujur, karyawan berkhianat, karyawan kalau pokoknya lagi ya pindah ke tempat saingan dengan damainya gitu ya. Ada yang buka sendiri ya, konyol-konyol gitu juga ya ngalami. Lama-lama kenyang juga gitu ya. Maksudnya gini loh, kita semua orang itu biasanya kan bertindak sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang kita miliki. Nah kalau kita tidak bisa berkembang dari sana atau mengalami kebodohan itu normal. Jadi sebenarnya bodoh itu normal. Kita boleh kok saling membodoh-bodohkan. Pinter itu kualitas manusianya, bodoh itu kualitas tindakannya. Satu tindakan bisa membuat kita bodoh kan gitu ya. Tapi bolehlah kita saling membodoh-bodohkan, saling menggoblokkan. Goblok together boleh, tapi jangan goblok forever. Belajar dong, itu yang meningkatkan diri. Terus saya juga meningkatkan diri. Nah ini saripati saya. Bagaimana mengelola karyawan, ada 15 cara bagaimana membuat karyawan jadi lebih jujur. Kemungkinannya tetap tidak bisa 100%, itu caranya bagaimana. Ini dari pengalaman saya berpuluh-puluh tahun. Luar biasa, no wisdom yang saya sudah sekarang ber-57 gitu ya. Karyawan yang bisa dipercaya ini sebetulnya syarat utama. Kalau bahkan saya ngomong gini loh, apa sih kalau ada hanya one thing yang paling penting di dalam bisnis apa? Apakah ide, apakah modal, apakah istilahnya semangat Anda? Ya semuanya itu penting. Tapi kalau Anda tidak punya karyawan, tidak punya partner yang bisa dipercaya, you die. Jadi kecuali kalau Anda jadi investor gitu ya, seperti Lo Keng Hong di mana dia tidak punya karyawan, dia investasi sendiri. Nah ya oke lah, no, jadi tapi kalau Anda jadi bisnismen atau investasi di tempat yang ada orangnya, orang yang bisa dipercaya, Anda true itu one thing, the most important thing di dalam bisnis itu ya punya karyawan dan partner yang tepat tadi yang bisa dipercaya, yang punya integritas. Contoh gitu ya, Anda bisa enggak punya ide. Nah, kalau karyawan Anda punya ide kan beres toh. Anda enggak bisa marketing kalau Anda punya karyawan atau punya partner yang jago marketing beres toh. Nah, Anda enggak bisa ngelola HRD. Kalau Anda punya karyawan ataupun direktur yang bisa ngelola ribuan karyawan, ya beres toh. Nah, balik lagi gitu ya. Jadi, Anda enggak bisa TikTok, punya karyawan yang bisa TikTok, beres toh. Nah, udah. Jadi, memang butuh karyawan yang fix. Fix itu apa sih? Punya passion, integritas, dan skill. Fix itu membuat kita jadi damai. Kalau punya karyawan yang punya passion, punya integritas, punya skill, jadikan partner aja lah, dipromosi, dinaikkan gaji gitu ya. Lah kalau tidak punya passion, oh bisa dikasih semangat, bisa dikasih insentif, rewardnya, and punishment-nya supaya dia semangat. Tidak punya skill, nah tentu saja bisa ditrainingkan, bisa dibina. Tidak punya integritas, ini paling bahaya. Kalau orangnya punya passion, punya skill, tidak punya integritas, nyolongnya lebih banyak daripada yang tidak punya passion, tidak punya skill, tapi tidak punya integritas juga gitu. Jadi lebih bahaya daripada tidak punya tiga-tiganya. Nah terus gimana Pak Tong yang tidak punya istilahnya tidak punya integritas tadi? Nggak usah binasakan langsung aja. Jadi pada waktu itu saya kerja pertama kali sih ngelesin gitu ya. Kalau ngelesin kan nggak punya karyawan. Karena saya jadi guru les gitu ya, guru les untuk anak-anak SD, anak-anak SMP. Pak Tong ngajar apa? Matematika. Padahal kuliahnya apa? Fakultas Hukum. Kuliahnya hukum, ngajarin matematika, ngajar kimia, ngajar fisika juga. Wes jangan tobat tenan. Ya karena ya murid-muridnya terus ngajarin bahasa Inggris juga. Wes jangan. Ya ternyata guru itu cuma lebih menang tahu sebentar kok gitu ya. Terus kemudian jadi sales mas kelilingan, wah itu pengalaman. Tapi jadi sales mas kan tidak punya karyawan juga, gitu ya. Kelilingan ngambil mas di Jakarta, kemudian keliling di Jawa Tengah bagian utara, jadi keliling yang luar biasa, jadi luar biasa keliling yang ke Semarang, terus kemudian ke Salatiga, Ambaraya, Ambarawa, Kudus, Demak, Pekalongan, Tayu, wah rally terus masih kuliah sudah. Nah, tapi setelah itu saya mulai masuk kerja di BCA gitu ya. Waktu BCA karir saya melejit luar biasa, saya kader pemimpin, nilainya pada waktu itu jadi 3 angkatan, saya valedictorian gitu ya. Valedictorian itu apa? Nilainya paling bagus, di antara yang paling bagus nilainya paling bagus karena masuk BCA itu susah gitu ya. Disaring dari 200 orang per angkatan itu disaring dari 200 itu dipilih
cuma 10 itu pun susah gitu. Akhirnya dapat cuma 5, dapat 7, angkatan saya dapat 8. Itu saya menurut nilainya paling bagus itu. Itu kenangan yang ini bahkan pada waktu pidato lulus wisuda itu saya yang ditunjukkan biasa valedictoriannya yang enggak baca. Ya saya yang memberikan speech gitu ya Pak. Nah, pada waktu itu kemudian di BCA juga saya nomor satu ditugaskan di mana memberikan lebih dari yang diterima. Akhirnya langsung ditunjuk sebagai pejabat pemimpin cabang utama. Jabatan saya pertama cabang utama langsung. Jadi di Kupang waktu itu gitu ya, karena pimpinannya lagi cuti, saya ditunjuk langsung untuk gini. Oke, saat ditunjuk saya langsung istilahnya ya membuat satu rekor, karena Kupang itu 4 tahun rugi. Karena saya pernah belajar di keuangan, saya tahu bahwa caranya ngelola uang seperti apa. Duit di lemari besi terlalu banyak, jadi mubasir. Duit di Bank Indonesia terlalu banyak, dimubasir. Rekening C itu yang bunganya sedikit di kantor pusat, terlalu sedikit. Akhirnya kita ubah ke rekening D, dan akhirnya dalam waktu 3 hari tahu kenapa Kupang rugi sejak berdiri gitu ya. Akhirnya saya di sana 3 hari langsung report, boom, bagus, yes. Jadi 1 bulan langsung BEP itu, jadi tidak perlu di-story lagi kantor pusat itu. Kirim lagi tugasnya, dulu waktu itu tugas di Surabaya sebelumnya. Surabaya itu hasil audit terjelek seluruh Indonesia. Jadi 5 tahun diganti pimpinan beberapa kali, tetap hasil auditnya terjelek seluruh Indonesia gitu ya. BCA Veteran Surabaya, saya datang itu tercatat sepanjang sejarah dari ranking 20 cabang besar yang terjelek di Indonesia. Mendadak karena 4 bulan doang. Setelah 5 tahun mendadak jadi terbaik di Indonesia gitu ya. Dari peringkat 20 jadi peringkat 1, terus kemudian selesai di Kupang itu saya dikirim ke selesai di Surabaya kirim Semarang terus kirim Kupang. Semarang itu kenapa? Hasil audit terjelek seluruh Indonesia juga. Tadinya nomor 19 karena nomor 20 jadi nomor 1, 19 kesundul jadi nomor 20. Ya tentu saja jadi terbaik lagi, kirim Kupang jadi pejabat sementara, balik langsung dikirim ke Malang. Kenapa Malang? Karena peringkat 18. 18 itu jadi karena 19 nomor 20 jadi nomor 1 nomor 2 terbaik di Indonesia hasil auditnya. Lah 18 jadi terjelek seluruh Indonesia. Jadi saya pernah dalam hidup ini kebagian bank yang terjelek hasil auditnya. tiga daerah. Dari situ saya tahu. Jadi ternyata yang namanya pencurian ataupun ketidakjujuran itu timbul ketika ada 2 antara peluang dan kesempatan. Antara peluang dengan niat, antara kesempatan dan niat. Jadi bagaimana kita membuat karyawan lebih jujur, itu niatnya dihapus. Terus peluangnya juga dijaga supaya tidak ada peluang gitu ya. Data peluangnya langsung sebenarnya aja 2 itu tadi. Tapi ini ada 15 gitu ya. 15 bagaimana karyawan kita jauh lebih jujur itu seperti apa. Nah, ini ilmu yang sangat penting. Terus kemudian saya pada waktu jadi wakil pemimpin kelas wilayah di Malang untuk terima jabatan yang luar biasa, melejit karirnya gara-gara membereskan hasil audit Surabaya, Semarang jadi nomor 1, nomor 2 terbaik di Indonesia. Terus kemudian dari terjelek di Kupang, dari rugi jadi onto gitu ya. Mendadak jadi wakil pemimpin kelas wilayah di Malang gitu. Itu cabang besar sekali. Nah di sana juga tentu saja sudah punya license to kill, bisa boleh ngeluarin orang, boleh mindah orang, ya tentu saja hasil audit langsung jadi terbaik seluruh Indonesia. Jadi saya punya pengalaman mengubah 3 cabang terjelek seluruh Indonesia jadi yang terbaik. Nah dari pengalaman ini, terus kemudian pada waktu saya keluar, saya jadi punya perusahaan, terus kemudian nutup, metain, menjual 40 perusahaan. Nah sekarang masih ada 69 PT dan CP gitu ya, baik investasi, baik yang saya sahamnya kecil cuma 20%, ada yang 67%, ada yang 100%, banyak ya 100%, malah lebih banyak karena anak-anak perusahaan saya. Nah, tapi dari situ ternyata penting sekali kita punya one thing, the most important thing di dalam bisnis, yaitu punya orang yang tepat. Orang yang tepat yang apa? Yang punya passion, punya integritas, dan punya skill. Istilahnya peace yang membuat kita damai, PIS. Nah, kita fokus sekarang bagaimana karyawan jadi lebih punya integritas. Dari awal memang kita satu yang namanya gini loh. Masih ingat ya, ini ada 4 yang boleh kita bahas secara detail di kemudian hari ya. Jadi kalau kita mau sukses di dalam perusahaan itu ada 4. 1, jenis perusahaan yang memang benar-benar bisa tumbuh dan jadi besar seperti apa gitu ya. Nah terus salah satu startup saya tuh Wakuliner gitu. Wakuliner itu jadi sebetulnya catering tanpa punya dapur gitu ya. Itu kita sudah one of the biggest di Indonesia. 1 bulan sudah 9M.
Itu mau jadi 10M bisa, 50M bisa, 100M bisa, no? Karena sebetulnya very big. Nah coba nih, kalau misalnya dapat makan siang gratisnya dari program Pak Prabowo, itu sudah berapa nih, berapa triliun gitu. Kita dapat 10% aja sudah ya luar biasa. Nah tapi balik lagi ke gini Bapak Ibu. Nomor satu memang jenis perusahaan yang bisa tumbuh itu tidak semua jenis yang kita kerjakan bisa tumbuh. Jadi yang kedua, kita butuh orang yang tepat. Tentu saja orang yang tepat one thing yang the most important. Tapi kalau orang tepat di bidang bisnis yang tidak bagus, maka orang tepat akan mengusulkan, Pak ganti aja. Nah, kan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita butuh namanya sistem atau urut-urutan tata cara kerja, peraturan perusahaan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang keempat, budaya perusahaan. Jadi sesuatu hal yang tidak di-cover oleh satu yang namanya peraturan tadi sudah ada di budayanya. Jadi salah satu contoh itu kemarin saya baru makan malam dengan generasi kedua dari jadi ikan bakar Cianjur, Ibising gitu ya. Ya dia memang dari Kim. Jadi bilang kenapa no? Karena papa saya pada waktu itu membuat satu yang namanya budaya. Di IBC itu budaya, orangnya hangat, orangnya apa, diberi contoh. Dan setiap mau buka cabang, itu separuh karyawan IBC yang ikan bakar Cianjur dari Cianjur, separuh ditaruh di tempat yang Bari. Jadi biar menular dulu budayanya. Budaya ramanya, budaya semangatnya, budaya bersihnya, budaya ini. Jadi yang tidak tertulis, ada budaya yang mengapar. Nah ini penting. Nah sekarang, itu 4 ya, penting sekali. Nah sekarang satu yang namanya kita masuk langsung ya 15. Gimana 15 langsung kita getting through 15 supaya tidak ada yang ketinggalan. Karena waktu cepat kemudian kita bahas sebisanya dalam pagi hari ini. Siap ya? Oke kata siap, sekarang kita siap. Jadi 15 cara itu nomor 1 yaitu apa sih? Tanda tangan setahun 2 kali. Bahwa jujur dan bisa dipercaya. Bila korupsi atau terjadi pencurian maka akan dipidanakan. Jadi setahun 2 kali di tempat saya tanggal 15 Januari sama 15 Juli ada jadwalnya. Itu seluruh karyawan tanda tangan bahwa saya jadi orang yang punya integritas, bisa dipercaya. Kalau saya korupsi, saya nyolong, maka saya siap dipidanakan. Dan secara budaya saya umumkan gitu ya. Mohon maaf sekali lagi, jadi kalau ada apa-apa lebih baik ngomong. Kalau di tempat saya tidak cukup daripada Anda nyuri, Anda utang boleh, atau pindah di perusahaan yang lain boleh. Tapi kalau nyuri ya, nanti saya pidanakan. Kalau pidanakan, itu gini loh, kamu nyuri 100 juta, saya akan ongkosin 200 juta, yang penting masuk penjara. Iya. Tapi kalau sudah begitu, mohon maaf, saya tuh pengennya berberi kemanusiaan, tapi Anda sendiri loh yang tidak berberi kemanusiaan terhadap diri Anda sendiri. Pak, anak saya 5, Pak, saya lagi hamil, Pak. Aduh, ya saya pasti sedih sekali. Tapi kalau terbukti nyuri terus gimana? Yang Anda kasihankan diri Anda sendiri. Loh, sudah tahu, tidak cukup ngomong, tidak cukup bilang, jadi lebih baik istilahnya jujur, jadi bolo saya, kata kalau dah ya yuk kamu di sini batu loncatan deh, kerja dari tempat kerja yang lebih baik, yang lebih menghasilkan. Tapi please kalau ikut saya jujur, kalau enggak dipidanakan. Setahun Anda sudah tanda tangan 2 kali kok, masih nekat ya, I am so sorry kan gitu loh. Berarti kan yang utama jadi nomor 1 diingatkan. Anda harus jadikan tanda tangan, jujur. Ini ilmu penting loh. Woi teman-teman ini ilmu penting, ini kan sudah mengurangi niat. Karena kalau misalnya di sistem sebaik apapun, orangnya niat jebol. Sempat sampai saya satu hari kan saya mau dipromosi waktu itu jadi pemimpin cabang 6 kali. Kan ditolak. Sampai saya pergi ke HRD gitu ya. Karena kebetulan kepala divisi HRD-nya, wakil kepala divisi HRD yang memimpin saya sudah pensiun, kepala bironya juga cek tempat lain. Jadi ada orang-orang baru yang tidak ngerti tapi ada miss dengan saya gitu ya. Waktu saya ngadep Pak, saya sungguh-sungguh kepengen dipromosi jadi pimpinan cabang. Saya dengar sudah diusulkan 6 kali dan ditolak. Boleh tahu Pak, apa jadi yang harus saya perbaiki? Jawabannya di mana? Ya percuma, kamu pinter, saya tahu kamu pinter luar biasa. Tapi kalau kamu tidak bisa dipercaya, kan dia ngomong gitu toh. Tidak bisa dipercaya, kamu nanti diangkat menjadi pimpinan cabang, terus membuat kredit fiktif 3 miliar, banknya neraka. Nah langsung saya waktu itu masih muda sih, masih emosi juga. Tapi saya tahu bahwa saya itu kerjanya di bagian sistem urut-urutan tata cara kerja kan gitu ya. Nah saya bilang kepada waktu itu kepala biro ID-nya yang tadi Pak gitu ya. Jadi saya ini ngerjakan sistem, benahin sistem, hasil audit saya betulin apa semuanya urut-urutan tata cara kerja. Nah apabila Pak
saya tidak dipercaya gitu ya. Sebetulnya saya sudah tidak layak berada di BCA karena saya ditaruh dimanapun pasti bisa nyolong. Saya beritahu, kalau saya jadi office boy, 200 juta hilang. Caranya begini, saya jelasin dengan detail. Sengaja tidak tak jelaskan sini nanti semuanya terinspirasi. Saya jadi teller Pak, gitu ya. Saya jadi teller atau saya jadi customer service bisa terima deposito jadi teller. 2 miliar hilang 2 tahun kemudian baru ketahuan. Saya jadi supervisor aja yang boleh tanda tangan warkat clearing antar. Itu satu clearing bisa jebol, bingung, selisih 27 miliar hilang tidak ngerti kemana. Caranya gini saya jelasin. Lah, sekarang saya jadi wakil pemimpin. Bapak mau minta berapa? Sini saya tolongkan. Mau tolong kecil atau tolong besar? Jadi kalau tidak bisa dipercaya memang berat. Jadi karyawan tidak bisa punya integritas berat. Nah, saya bilang gitu. Apalagi Pak yang harus saya tingkatkan. Kalau dipercaya saya garansi Pak saya bisa dipercaya. Karena saya dimanapun kalau mau nyolong bisa. Teman-teman, kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari video-video saya, silakan subscribe dan Anda klik di loncengnya sehingga Anda bisa mendapatkan video-video saya yang terbaru, Anda dapat informasi. Kemudian share kepada orang lain dan like. Karena kalau Anda share, ini saya belajar dari teman yang beragama Islam bahwa semua orang pasti meninggal dunia. Kalau Anda meninggal dunia, tinggalkan 3. Anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya baik, kemudian amal jariahnya, kemudian 3 ilmu yang bermanfaat. Kalau Anda share ilmu ini kepada orang lain, dan ternyata orang lain bisa mendapatkan manfaat, kita mendapatkan pahala walaupun kita sudah tidak ada. Jadi please share kepada orang lain dan like. Semoga bermanfaat. Saya Tong Desema ingin mengucapkan salam dahsyat. Nomor 1 itu kan, jadi masih ingat ya, jadi supaya karyawan lebih jujur itu 2. 1 mengurangi niatnya dengan tanda tangan bahwa dia letter of integrity. Wah, letter jujur setahun 2 kali kan diingatkan terus. Nah, terus kemudian ada budaya juga dipidanakan sebulan loh, gitu loh. Nah, jangan tangis-tangis loh nanti loh ya, ya. Jadi itu membuat niatnya berkurang. Tapi yang kedua, peluangnya juga harus dikecilkan. Jadi kalau sampai ada orang nyuri itu sebetulnya kita juga ambil dosa loh, karena kita memberikan peluang. Kalau tidak ada peluang, niat tok bisa nyuri nggak? Nggak bisa, susah gitu ya. Kalau niat doang tidak ada peluang, nggak bisa. Kalau ada peluang doang tidak niat, juga tidak terjadi. Makanya kalau membuat karyawan jadi lebih jujur, 2 hal yang harus disiapkan. 1 niatnya dihilangkan nomor 1, setahun tanda tangan 2 kali. Jadi bawakan jujur dan bisa dipercaya. Bila korupsi, pencurian atau merugikan perusahaan dengan cara niat tadi gitu ya, maka Anda akan dipidanakan. Yang kedua, ada auditor dan sistem kontrol dan sistem laporan. Jadi auditor, sistem kontrol, dan laporkan. Jadi maksudnya apa sih? Contohnya begini. Jadi satu hari saya masuk di BCA gitu. Saya melakukan pemeriksaan ini sekarang menjadi sistem yang detail di dalam keuangan saya. Jadi contoh kalau saya mau beli perusahaan pun saya periksa juga keuangannya, untung atau tidak untung. Kalau untungnya ada di mana? Ini pemeriksa BUMN juga seru dengan cara begini. Pas ketahuan semua itu ada. Contohnya, misalnya sebuah BUMN, anak perusahaan saya BUMN, keren juga itu bisa. Ketika Anda untungnya ada di mana? Untung itu sebenarnya cuma 5 hal aja. Anda boleh tambahan kalau saya kurang. Nomor 1 di tunai itu bisa dikas di bank, kecil deposito tapi berupa tunai, di giro pokoknya di uang tunai, di bank, di uang bank ya rekening ya ini ada di bank. Periksa, dan itu periksa itu harus dibuktikan. Karena ada loh yang kong kali kong, atau bahkan dikerjain oleh bank. Secara rekening, bilietnya ada, bilietnya ada, tapi di bank nggak ada. Seru atau enggak? Nah itu caranya tadi kalau saya jadi karyawan bank, nyolong 2M ketahuannya 2 tahun kemudian, ya dia salah satunya dari sono. Anda minta biliet deposito di bank. Oke ya, deposito, sudah deposito, saya print, saya kasihkan Anda. Anda tahu nggak bahwa duit itu tidak ada di bank? Kan saya bisa nge-print sendiri toh. Bisa nggak saya sebagai karyawan bank nge-print sendiri? Tapi ada tanda tangan pejabatnya, ada stempelnya. Alah, stempel buat di mana-mana. Sebab gratis tanda tangan. Apakah Anda tahu bahwa itu tanda tangan orang yang berhak? Atau saya tanda tangani sendiri, apa Anda tahu? Halo? Nggak tahu. Nah, makanya yang dideposito di bank juga harus dicek supaya Anda jujur atau enggak. Terus kemudian, duit itu ada di mana? Di stok. Nah, sistem stok itu penting sekali. Kemudian ada di mana lagi? Di piutang. Sistem piutang itu, makanya kemarin yang ikut seminar saya Business Revolution, tahu bagaimana saya punya satu anak perusahaan, sistem penagihannya 100% terbayarkan. Keren ya? 15 juta terbayarkan, berapa juta terbayarkan. Nah, piutang itu penting.
apa bedanya piutang dengan uang yang akan diterima? Piutang itu kita sudah mendeliver janji kita, tapi belum dibayar, itu namanya piutang. Kalau uang yang akan diterima, ya kita janji. Itu satu hari Garuda, kalau saya salah tolong diralat tuh. Pernah lapor dari rugi berapa, 2 triliun meredak untung 70 miliar. Kok bisa? Karena ada yang kelima tadi, ada pendapatan yang diterima di muka 10 tahun diakui tahun itu. Pendapatan apa? Pendapatan wifi. Jadi dia memperhitungkan, wah Garuda ini dengan Citylink-nya ini punya sekian penerbangan. Kalau nanti ada wifi-nya dia sudah ada perjanjian. Wifi kalau jarak pendek misalnya Jakarta ke Solo misalnya 1 jam. Nanti ada orang sekian yang mau bayar wifi di atas pesawat. Ngarang.com pendek justru ngecas mahal, orang nggak mau bayar wifi, bahkan cara wifi banyak digratisan. Lu penghasilan kerja dari kontrak ini 10 tahun dianggap sekian, dianggap hasil tahun itu. Itu makanya Anda periksa dulu duit kemana. Auditor sistem kontrol ini penting sekali. Jadi duit itu cuma ada di 5. Nomor 1 adalah di tunai, itu deposito nggak harus dicek, rekening bank harus dicek juga. Kemudian yang kedua adalah di satu yang namanya stok hati-hati. Nah itu saya ngajarkan sistem stok itu jumlahnya berapa sih? Kalau stoknya terlalu banyak, labanya di stok. Satu hari saya punya toko buku, stok buku DOS, The Best 3 Plus, Fox Pro. Anda tahu buku apa itu? Program zaman dulu. Ya waktunya lewat program itu sudah nggak pakai, Darlewi. Ya, terus stok kalau buku kayak gitu ya dijual lagi nggak bisa. Ternyata bisanya nih, bagian pembeliannya atau bagian yang namanya TV-nya disokok sama toko buku disuruh ngambil buku banyak. Nanti kasih handphone matup, itu dia. Nah kalau stamp tidak pernah Anda kontrol, tidak ada early warning sign. Ini tidak laku, mana apa beli lagi. Kosek lakukan apa. Jadi kontrol sistem stok ini very detail ini ya, penting sekali. Yang ketiga namanya piutang, itu harus dikontrol. Jadi sistem penagihannya seperti apa, mengingatkan bagaimana. Terus itu banyak korupsi di sistem penagihan ini tadi. Nih satu hari adik saya marah-marah ke saya. Berarti apa toh? Nah, ini karyawan ya, saya suruh nagih. Nah ternyata tagihannya sudah dibayar, bilang orangnya belum bayar, modar nggak? Terus orangnya mendadak sudah dapat duit, keluar terus beli sepeda motor, datang ke kantor lagi, pamer sepeda motor baru hasil produksi. Lah ini loh, jadi sistem penagihan kalau Anda tidak ada kontrolnya, jadi contohnya sistem kontrol kalau penagihan yang ketiga ini, ya PHP penagihan piutang. Jadi setiap Anda bilang bahwa mohon maaf orangnya tidak membayar, harus ditelepon, harus ada prosedur seperti itu, harus dicek. Sudah bayar, juga harus ditelepon. Bayar piro, jadi saya tagihannya 50 juta, orang atau tunai bayarnya 5 juta, 10 juta, Anda penagihan bagian kelilingan. Ternyata orangnya sudah bayar, tapi bayarnya 5 juta, jika Anda Pak bayarnya 3 juta. Nah kwitansi sama catatannya, kwitansi kan dia bisa buat sendiri. Nah jadi ini problem, jadi Anda sistem kontrolnya ada. Nah kalau nggak ada sistem kontrol silakan. Terus kemudian pengeluaran, ada sistem kontrolnya enggak? Satu hari misalnya contoh, saya di Kupang. Saya lihat, kenapa pengeluaran buku besar? Jadi pengeluaran listrik di buku besar, saya lihat buktinya, kenapa di bulan Februari bisa naik 2 kali lipat dibanding Januari dibanding Maret. Nah kalau tidak pernah dikontrol, nanti kejadian lagi. Akhirnya begitu apa lagi? Kenapa nih kok di bulan Februari pengeluaran listrik? Mohon maaf, pada waktu itu satpamnya baru. Satpamnya baru, terus setelah satpamnya baru, malam itu AC tidak dimatiin Pak. Karyawan masuk sudah dingin juga tidak peduli. Ini kayak di sini misalnya. Ini karyawan saya kemarin di ruang perpustakaan ditinggal pergi berapa jam? 6 jam AC-nya dinyalain terus. Saya tahu, AC kontrolnya banyak datang gitu loh. Iya Pak. Dari kemarin saya kan jadi seminar Financial Revolution. Nah, jadi ada sistem kontrolnya. Kalau tidak ada sistem kontrolnya, tahu kayak saya listrik itu setiap hari dilaporkan. Jadi ketika naik, lu kok bisa naik? Kemarin seminar pantau seharian. Ini kan seharian kemarin tidak ada. Kenapa nih? Setiap hari kenaikan listrik diperiksa. Kalau enggak nanti Anda meledak, repot kan. Iya, tahu-tahu tagih aja listrik. Air, coba tiap hari tempat saya ada sistem laporannya. Nah kalau Anda tidak ada sistem kontrol dan laporan ini tadi, apa yang terjadi? Satu hari tagihan listrik di rumah saya 9 juta meter kubik. 1 bulan telat. Loh, emangnya saya pengusaha air terjun bisa bagaimana? Atau jual aku dari air ledeng. Ya kalau tidak pernah dimonitor, lah ini sometimes karyawan tidak jujur, sometimes begini. Sistem kontrol, misalnya bensin. Nah, Anda pernah kontrol enggak? Jadi ada average-nya. Kayak saya laundry gitu ya. Ada apa kita sistem kontrolnya seperti detail. Jadi banyak orang yang bilang, ayo buat laundry pakai tong ini bagus. Dia tidak tahu sistem kontrolnya.
urut-urutan tata kerjanya gimana, kontrolnya bagaimana, dikorupsi. Gas dikorupsi, wangi-wangi dikorupsi, ini wangi-wangi. Dan kemarin saya mendapatkan feedback gitu. Wah ini di Google, saya baru tahu, Google review di Google, wah karyawannya tidak jujur. Nah ini orang seperti ini tuh yang memberikan seperti ini harus dikasih income ini. Dikasih cuci gratis setahun kayak, setiap minggu 1 kali boleh cuci gratis. Laporkan karyawan tidak jujur, maka Anda berat cuci gratis setahun. Nah ini sistem kontrol yang melekat ini gitu. Ya. Penting nggak nih sistem kontrol ini? Begitu saya ceritakan nanti terinspirasi betapa pentingnya sistem auditor dan sistem kontrol dan lapor ini very important. Kalau tidak, maka ya kita berantakan perusahaannya karena kita tidak punya sistem kontrol ini, karyawannya jadi punya peluang. Jadi sistem kontrol, sekali lagi pakai R ya. Pagi-pagi lupa tuh, lah iya apa ben segel gitu ya. Kontrol pakai R, ini alat vitral. Kalau alat vitral dapat jelas, dikontrol pakai R. Oke ya, yang nomor ini saya bisa cerita panjang lebar kalau ada ikut seminar saya bisnis sebulan, tapi sayang saya ajar setahun sekali dan sekali langsung 5 kali tentang segala macam tentang bisnis. Ini sangat detail, makanya yang ikut langsung bisa praktek dan ilmunya sangat-sangat bermanfaat dari pengalaman. Coba Anda dalam berapa menitnya Anda sudah dapat manfaat? Ya, untuk karyawan lebih jujur, langsung saya flash out lebih cepat. Tapi perhatikan, 1 aja, nomor 2 aja sudah manfaatnya luar biasa atau tadi jurus utama nomor 2. Nah, jurus ketiga ini ada, jadi kalau tadi ada auditornya, jadi ada bagian audit memang. Ada sistem kontrol dan sistem laporan. Kemudian yang ketiga, ada audit dan pendisiplinan. Nah, kapan ya, dan langsung dimonitor, masuk bagaimana prinsip delegasi. Ini maksudnya gini, jadi ada audit dan pendisiplinan. Kapan itu harus ada. Misalnya saya law kan 1 tahun itu minimal sekali dimasukin audit. Jadi kalau tidak dimasukin audit, wah repot gitu ya. Jadi dan kemudian silakan istilahnya waktunya ini 1 Solo, 1 di Semarang, 1 apa harus ada auditornya. Kalau tidak audit, ini namanya ada prinsip delegasi dan pendisiplinan. Kalau auditornya tidak melakukan audit atau ya jadi harus ada hukumannya, ada hukumannya ya istilahnya ya kan tadi loh, kamu terbukti nyuri juga ya wes lah dipolisikan gitu loh. Nah ada yang dulu gini, waduh lah ini polisinya juga takut nangkap gitu ya karena bapaknya anggota DPR, waduh ya ini repot juga tuh. Ya harus maju, ya sungguh-sungguh disungguh-sungguhin gitu loh ya. Nah ya silakan. Jadi problem gitu ya, tantangannya seperti itu gitu ya. Ada cerita-cerita ya terjadi di cerita di tempat saudara saya ya terjadi seperti itu. Nah sekarang Bapak Ibu, nih jadi ada audit dan pendisiplinan betul-betul diperiksa. Ada sistem auditnya yang diperiksa apa saja. Ya tadi misalnya keuangan, buku besar diperiksa dengan ini, kemudian dibuatkan sistem pelaporannya. Setiap hari harus lapor tentang listrik. Setiap ngisi bensin harus dihitung dan dilaporkan, harus isi full. Nah itu kita mulai tahu rata-ratanya seperti apa. Kemudian berikutnya masih ingat tadi 5 atau keuangan belum saya selesaikan misalnya audit dan pendisiplinan itu nomor 2 dan nomor 3 atau jadi nomor 2 ada auditornya, ada sistem kontrol dan sistem laporannya. Yang ketiga ada auditnya, ada orangnya dan ada pendisiplinannya. Apabila memang tidak gini melanggar dalam arti niat, nah I am so sorry. Kalau melanggar dalam arti tidak tahu ya diberitahu. Tapi kalau merugikan ya I am sorry harus ini. Jadi ada pendisiplinannya. Itu nomor 3 penegakan hukum. Jadi contoh, zaman dulu di BCA itu ada satu sistem di mana jadi hasil audit itu kalau auditnya jelek tidak ada sistem kontrolnya ada tapi pendisiplinannya tidak ada. Ya cuma dikasih surat, dikasih hasil audit, kasih feedback yes. Tapi pimpinannya emangnya dipikirin. Tidak ada terkaitannya dengan dia loh. Sejak zaman saya menjadi di BCA, saya buatkan BIC, Branch Internal Control. Jadi ada auditornya, tapi auditor yang nyari salah bukan untuk dihukum, tapi untuk dibetulkan. Lapornya kepada pimpinan cabang. Sebelumnya saya ke Bu Sri Mulyani, kepada Pak Dirjen Pajak, waktu itu saya pernah diundang bagaimana meningkatkan, ada 3 ide gitu ya, tapi 1 ide dijalankan sudah mencapai target, tidak tahu nih ide kedua, tahun ini kalau tidak mencapai target dipanggil lagi. Untuk memberikan masukan, salah satu masukannya tadi, ada yang namanya jadi penertiban dibuat orang jadi tahu, dikumpulkan semua orang yang baca, diberitahu ya ini kalau Anda melanggar seperti gini, jadi tapi dikumpulkan itu setengah injak kaki. Ayo Anda datang ya, kalau tidak datang kami utamakan untuk diperiksa, kira-kira datang nggak? Datang semua. Nah setelah datang diberitahu, 6 bulan ini kami akan ada, setiap bulan kita akan ada meeting untuk pendidikan.
Misalnya di bidang properti, di bidang F&B, pajaknya seperti apa, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kan banyak yang tidak tahu. Jadi kita akan sampel, masukkan, kita periksa. Dan kalau nanti ada ternyata tahu, kita ampuni. Ada pelanggaran selama 6 bulan kita ampuni, tapi setelah 6 bulan tidak diampuni. Tapi asal Anda masuk terus. Selama 6 bulan kita ajar ini tidak boleh, ini begini, ada kekurangan apa, kelemahan. Kadang kelemahannya di aturannya. Aturannya yang tidak bisa dipraktekkan, ada juga. Aturan yang membingungkan, ada juga. Nah, daripada jadi gray area, ya kita ada ting turun untuk namanya internal control. Bukan audit dicari salah terus langsung ditunda, tapi di audit dicari salah untuk dibetulkan, dibina. Nah, di BCA saya buatkan itu, di IC sampai sekarang masih dipakai branch internal control. Nyari salah untuk dibetulkan. Tugas dia akan sukses apabila hasil auditnya nol. Nah, auditornya memang cari salah untuk dilaporkan kantor rusak, kalau ini dicari salah untuk laporkan pimpinan dan untuk dicarikan solusinya. Nah, ini very important gitu ya. Nah, jadi kalau tadi saya share ya 5 yang keuangan yang diperiksa tadi belum selesai film, gemes saya gitu ya, BUMN laporkan ini gitu loh ya. Kemudian ya, satu uang tunainya di mana diperiksa, depositonya betul ada enggak, atau hanya catatan doang, atau bilietnya doang, tapi uangnya tidak ada di bank, halo, hati-hati gitu ya. Yang kedua, stok, sistem stoknya, nah, kalau ada early warning sign, jadi begitu stok yang tidak laku, ternyata misalnya, satu punya standar, buku misalnya, omset itu minimal 5 kali. 5 kali dari stok. Nah, kalau lebih bagus 10 kali. Kalau di bawah 5, terus kemudian mendadaknya tok, lakonnya apa? Apalagi tidak laku, pesen lagi, lakonnya apa? Jadi yang stok tidak laku itu harus ada sistem reportnya. Nah, kemudian piutang toh, jadi duit kita ada di mana sih kalau dibilang laba? Tunai, dikasih di bank, deposito di bank, terus kemudian yang kedua stok, hati-hati stok tidak boleh terlalu banyak, harus ada sistem stoknya. Yang ketiga piutang, harus ada sistem penagihannya, masih penagihan nanti bahaya bisa di lapping, bisa begini, bisa hilang kalau penagihannya tidak benar atau tidak tertagih. Nah, cara menagih. Kemudian yang keempat, duitnya ada di mana? Di investasi. Coba BUMN itu Pak Ento sudah tahu karena kena ngobrol dan Pak Lerodet tajam sekali juga gitu ya. Yang keempat apa? Diinvestasikan. Ini beli mesin lah, terus dana pensiun BUMN diinvestasikan sana sini lah, yang minta cashback gitu ya. Jadi buka hotel lah, masa BUMN semua punya hotel, ya BUMN apa dia punya hotel, Pertamina punya hotel ini, apa punya dia semua, bukan core bisnisnya. Saran penyambul, Anda kutip ya dugaan tadi. Sorry. Kemudian berikutnya yang kelima, tapi penghasilan yang terima di depan seperti kasus Garuda tadi. Jadi hati-hati. Jadi diperiksa labanya dari mana? Labanya di mana? Misalnya Bank D di tahun 2006, Anda lihat laporan keuangannya kalau kan dia TBK toh. Untung 1 triliun, padahal rugi operasional 2 triliun. Kok bisa? Karena jual properti 3 triliun, nggak masa dia bisa jual properti plus. Laba itu dari mana? Itu harus diperiksa juga. Ada di mana? Kalau bilang laba profit ada di mana? Profit itu tidak sama dengan cash. Bisa mati di stop, bisa mati di utang gitu ya. Bisa pendapatan yang belum diterima sudah diakui, pendapatan diterima di depan ngarang.com gitu. Terus yang ada investasi, diinvestasikan ke hal-hal yang aneh-aneh. Nah, itu perlunya diperiksa keuangan, jadi tidak boleh loh BUMN, dana pensiun ditaruh di mana dapat cashback. Kan bisa toh ditaruh di mana direkturnya mau pensiun itu duitnya dana pensiun deal boleh ya saya ikut invest di sini dananya pensiun atau dananya BUMN sisanya tadi labanya diinvestasikan di ini saya komer lakonnya apa harus ada aturan dari gitu ya. Nah berikutnya ini kan ada 2, 3 toh tanda tangan 2 kali, satu ada auditor sistem kontrol dan laporkan, yang ketiga ada auditornya dan pendisiplinan yang melanggar ada. Nah kemudian yang keempat di pre-frame akan dites dan dites sungguhan. Jadi kalau saya misalnya sama pembantu ya saya bilang akan di pre-frame, akan dites sungguhan. Jadi duit ada masuk di kantong, tercuci, ya gimana duit gembeleta, silakan. Karena pembantu itu, waduh itu paling buta-buta orang jujur juga di rumah kita, atau orang hilang-hilang karena ada nggak happy juga gitu ya. Ya digelecain, diembat enggak, gitu enggak, jadi itu penting sekali. Nah gitu ada kamera tersembunyi di frame dan dites sungguhan. Saya beruntung gitu ya, saya kerja di bank 8 tahun, nggak ada karyawan saya yang fraud. Karena saya praktekkan banyak hal yang sudah saya share di sini. Saya pre-frame misalnya dites uang lebih itu tidak boleh ya. Uang lebih itu betul atau salah? Salah. Jadi jangan diambil kalau ada uang lebih. Nah kalau kurang gimana Pak? Kurang kan ada tunjangan teller. Jadi kalau kurang kan ada berapa? Tunjangan teller saya itu 3 kali lipat dari standar nasional.
Standar nasional 50.000 per bulan, saya 150.000. Kenapa? Karena teller saya ketepatannya 3 kali lipat lebih dari rata-rata nasional. Jadi berat dong, Bunda. Bagian kemungkinan selisihnya kan jadi lebih gede juga. Saya kita persuarakan 150.000 per bulan. Nasional 50.000. Surabaya itu 30.000. Saya 150.000 itu jangan teller. Tapi tunjangan teller tidak boleh diambil, saya ada caranya. Jadi dikumpulkan itu kan bukan tunjangan teller, tapi istilahnya kalau selisih kan gitu ya. Jadi setelah 1 tahun boleh diambil separuh. Jadi setelah 1 tahun diambil separuh. Nanti kalau dia dipromosi, jadi tambahan income dia. Jadi makin tahun makin gede, kalau hilang jadi dia nukernya nggak berat. Karena sudah ada tabungan memang if something selisih, karena tetap berisiko. Nah, jadi di prefer maka dites. Saya tes sungguhan. Jadi teller-teller itu kita tes, dikasih duit lebih, dimbat nggak? Oh, dikasih duit 10.000, nggak dimbat. 40.000 dimbat gitu ya. 100.000 nggak dimbat, kasih lebih 400.000 dimbat. Itu ada ilmunya, itu saya tahu detail sekali. Yang kelima adalah yang lolos tes diumumkan dan diberi reward. Dengan senang hati, teman-teman, bagaimana kalau jujur, 1, 2, 3, 4, 5, yang lolos tes diumumkan dikasih reward. Jadi mereka, oh dites sungguhan toh, oh yang lolos tes kasih reward, itu ya. Jadi itu yang luar biasa gitu ya.